Now, let's start part 3. In this part, we will learn about past tense and subject-verb agreement. Subject in English usually belongs to noun category. Jadi semua subjek itu biasanya noun. Nah, noun ini bisa noun benda, bisa noun proper noun, misalnya nama-nama daerah seperti Indonesia, Australia, Japan, Korea, atau bisa juga pronoun. Dan orang. Pronoun ini dia bisa menggantikan baik bukan benda mati, orang, bisa juga menggantikan non-orang. Ada 5 jenis pronouns, he, she, it, and we, they. Dan mereka akan merepresentasikan kata benda yang berbeda-beda. Di sini, he, she, it, we, they, mereka hanya bisa menjadi subjek. Kalian tidak akan menemukan pronoun seperti ini sebagai objek. Sekarang kita lihat, ada yang disebut dengan singular pronouns, ada yang disebut dengan plural pronouns. Pronouns ini artinya adalah semua noun yang dia bisa digantikan dengan this one particular simple pronoun. Jadi yang bisa digantikan, misalnya he itu dia hanya bisa menggantikan pria satu orang. Tono, Anton, Kim Bum misalnya sekalipun, dia akan menggunakan he. Begitu pula dengan she. Mau di Ayunda atau Nia Ramadhani sekalipun akan tetap menggunakan satu singular pronoun, she. It digunakan untuk menggantikan hal-hal yang non manusia atau non makhluk hidup. Jadi misalnya binatang, table, books, anything that is non-human or non-living things digunakan it selama dia singular. Yang kedua adalah plural pronoun. Ada we, then they. We itu adalah orang pertama jamak, they itu adalah orang ketiga jamak. Nah, selain itu kita juga punya I yang dia termasuk yang mana ya? Kalau I. Dan juga you. Sorry, I forgot to write that down. So, I dan juga you. I dan you, dia akan sedikit berbeda konsepnya dengan he, she, it. Kenapa? Karena nanti ketika kalian menggunakannya di are, am, dan is, akan terjadi perbedaan. Is itu digunakan oleh he, she, it. I menggunakan am, dan you menggunakan are. Was dan were juga berpengaruh. Were itu digunakan oleh semua plural pronouns we, they, and you. I, he, she, it menggunakan was. Please take a note on that. Now, let's talk about present and past. Have-hasnya nanti. Present tense adalah a tense that is used to talk about the habitual activities and or about facts, fakta atau something that are happening in the present time atau sesuatu yang terjadi saat ini. Dia biasanya diwakili dengan do atau does. Do itu digunakan oleh plural pronouns ditambah dengan I dan you. Sedangkan does digunakan oleh he, she, it atau singular pronoun. Kenapa saya mengatakan bahwa presence itu diwakili oleh does dan do? Kalian nanti akan bisa lihat itu ketika kalian membuat pertanyaan. Kenapa does? Kenapa saya nggak bilang hanya verb ditambah s yang seperti biasanya kalian dengarkan? Karena verb ditambah s, it doesn't work that way. It's actually does ditambah verb atau do ditambah verb. Namun karena does dan do ini akan selalu muncul di present tense, jadi dia dilebur ke verbnya. Dileburnya dalam bentuk apa? Does dan verb, hanya s-nya si does aja yang muncul. Jadi verb tambah s. Do menjadi tidak ada s-nya, sesimpel itu. Jadi hanya verb biasa. Nah, kenapa penting kalian ketahui bahwa does awalnya itu does dan do? Karena nanti ketika kalian membuat question, si does atau do ini akan keluar. Does he work hard?
Do they work hard? Bisa kalian di situ ketika does muncul, work kembali ke bentuk semula, s-nya menghilang. Kenapa? Kembali lagi karena aslinya works itu adalah leburan antara does dan work. Sehingga jika does-nya keluar, work-nya harus kembali ke bentuk semula. Begitu pula dengan do. Do they work hard? Selanjutnya adalah past tense. Past tense it's used to talk about everything's happened in the past. Jadi semua yang terjadi di masa lampau menggunakan past tense. Nah, untuk past tense ini dia tidak dibedakan. Dua-duanya mendapat tambahan did. Nah, apa yang terjadi ketika sebuah verb diberi tambahan did? Dia akan berubah menjadi past verb atau verb bentuk kedua yang sering kalian hafal. Verb bentuk kedua ada yang regular, tinggal ditambah d atau ed. Ada yang irregular, misalnya eat, ate, eaten, ate. Sing, sang, sang, sang. Think, thought, thought, thought. Ya, yang tengah tadi adalah bentuk-bentuk dari irregular verb untuk past tense. Kembali lagi, kalau membuat pertanyaan, ketika did-nya keluar, word-nya kembali ke bentuk semula. Did he thought about you? Salah. Did he think about you? Baru benar. He thought about you, itu benar. Nah, kadang, some people, they will like, how you call it? Mengeluarkan does, do, atau did. Jadi disendiri-sendiriin gitu. He did work. He does work. Misalnya seperti itu. Tapi dia berfungsi lain. Fungsinya adalah untuk mencetakkan atau mengklarifikasi atau meyakinkan bahwa iya loh dia tuh benar-benar bekerja. Kayak gitu. Iya dia tuh kerja. Seperti itu. The last one is have or has. Have or has ini muncul ketika dalam participle. Present participle, ya. Have itu adalah untuk semua I, you, we, they. Has itu adalah untuk semua he, she, it. Nah, have dan has ini dia diikuti oleh verb bentuk past participle, ed. Jadi verb 3 kalau kalian kenalnya. Has worked, worked. Karena si have dan has ini diikuti dengan verb bentuk ketiga, jadi ketika have muncul lagi sebagai pertanyaan, bentuknya tidak berubah karena memang dari awal tidak terjadi peleburan antara have dan has dengan kata kerja seperti yang terjadi di present ataupun di past. So, what did we learn today? We learned about a text of Ki Hajar Dewantara, some new vocabularies, and also we learned about past tense and also subject-verb agreement. Now, let's take a look at your assignments. There are 4 assignments that you have to do today. The first is record yourself while reading the text. Jadi kalian baca teksnya 1 kali aja nggak apa-apa, lalu kalian record. Sejelek apapun nggak apa-apa, yang penting kalian record bacaan kalian. So I know that you actually read the text. Assignment 2 is write down the vocabularies and the meaning. Kalian, saya minta siapkan untuk sebuah buku atau catatan vocabularies. Di situ kalian bisa menuliskan semua vocabularies yang kalian pelajari di kelas ini. Serta kalian harus tulis artinya. Nanti kalian foto itu dan menjadi tugas kedua kalian. Tugas ketiga adalah comprehension check B 22-24. Ditulis ABC-nya aja. Dan assignment 4 adalah page 26 yang atas sama yang bawah. Correct verbs and correct incorrect. Ditulis jawabannya saja. If you do have any questions, just visit my mail. I have the PowerPoints and then the video for you to watch, and you can ask questions in the discussion post that I'll open today. Thank you very much for listening to me today. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.